Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Gabriel Bonar Siombing dengan NIM 52231313005 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul pasar energi dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah ekonomi tenaga listrik kelas B, yang dimana judul materi saya itu pasar energi. Untuk pembahasannya itu pada materi saya yang pertama yaitu pengembangan pasar energi yang pertama, yang kedua itu aturan dan regulasi pasar energi, dan yang ketiga dinamika pasar listrik. Topik yang pertama yaitu pengembangan pasar energi. Untuk strategi pengembangannya, yang pertama ada ekstensifikasi layanan, yang dimana PT PLN atau Persero menerapkan strategi ekstensifikasi untuk menciptakan permintaan baru dengan berfokus pada kepuasan pelanggan. Ini termasuk program akuisisi pelanggan dari pembangkit listrik mandiri ke penyedia listrik PLN, serta inisiatif untuk sektor bisnis listrik. Yang kedua ada peningkatan kompetisi. Pembukaan pasar listrik untuk pemain swasta diharapkan dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat. Dengan lebih banyak penyedia listrik, konsumen akan mendapatkan pilihan yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga itu ada integrasi energi terbarukan. Pemerintah menetapkan target untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Ini bertujuan untuk diversifikasi sumber energi dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya itu ada aturan dan regulasi pasar listrik. Pada topik ini, aturan dan regulasi pasar listrik di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang bertujuan untuk menciptakan sistem efisien, transparan, dan berkelanjutan. Untuk aturannya itu yang pertama, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017, yang dimana mengatur pokok-pokok dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau PJBL antara PLN dan Independent Power Producers atau IPP. Ini mencakup aspek komersial untuk semua jenis pembangkit, termasuk energi terbarukan. Untuk aturan yang kedua, yaitu ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017, yang dimana isinya itu menyusun mekanisme pembelian tenaga listrik dari sumber energi terbarukan, termasuk sistem pelanggan berdasarkan kuota kapasitas dan harga patokan untuk pembangkit tertentu. Untuk yang ketiga itu ada aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, yang dimana menetapkan kerangka hukum untuk penyediaan tenaga listrik, termasuk pengaturan izin usaha dan pengawasan pasar oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Untuk topik selanjutnya yaitu dinamika pasar listrik. Struktur pasar tenaga listrik Indonesia mencakup pihak-pihak berikut. Yang pertama itu ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Pusat Ketenagalistrikan dan Direktorat Pusat Energi Baru dan Terbarukan bertindak sebagai pemberi wewenang yang menerbitkan izin-izin persetujuan dan wewenang lainnya. Yang kedua itu sebagai badan usaha milik negara di Indonesia, PLN mempunyai kewenangan pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat Indonesia, dan oleh karena itu bertindak sebagai konsumen dan pembeli utama tenaga listrik yang dihasilkan oleh IPP tadi.
dimana IPP tadi itu Independent Power Producers, yaitu sebuah perusahaan yang menghasilkan tenaga listrik secara independen di Indonesia. Yang ketiga, IPP sebagai pemilik peralatan pembangkit tenaga listrik menjual tenaga listrik yang dihasilkan kepada PLN atau pemilik IUPTL untuk didistribusikan dan dijual. Yang dimana IUPTL itu ialah izin usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu izin yang diperlukan untuk melakukan usaha penyediaan energi listrik bagi kepentingan umum. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku untuk badan usaha yang ingin beroperasi dalam sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Dan untuk mendapatkan IUPTL ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu nomor induk berusaha atau NIB. Pemohon harus memiliki NIB sebagai identitas legal usaha. Yang kedua itu studi kelayakan. Dokumen yang mencakup kajian kelayakan finansial, operasional, dan studi interkoneksi jaringan. Ini juga mencakup informasi tentang lokasi, instalasi, diagram satu garis, jenis dan kapasitas usaha, serta jadwal pembangunan dan pengoperasian. Yang terakhir itu persyaratannya kesepakatan jual beli tenaga listrik. Pemohon harus memiliki kesepakatan jual beli tenaga listrik calon dengan pembeli atau telah mendapatkan persetujuan harga jual dari pihak yang berwenang seperti menteri atau gubernur. Pembahasan selanjutnya itu dinamika pasar. Beberapa poin penting yang terkait dengan perkembangan atau dinamika pasar listrik ini. Yang pertama itu kenaikan penjualan listrik. PT PLN mencatat penjualan listrik sebesar 149,11 terawatt hour atau TWh pada semester pertama tahun 2024, meningkat 7,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor bisnis yang tumbuh 10,54% dan sektor rumah tangga sebesar 8,75%. Yang kedua, inisiatif PLN. PLN melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penjualan, termasuk mendorong penggunaan listrik dalam kegiatan produktif dan memperluas jumlah pelanggan. Program seperti electrifying lifestyle dan promosi untuk kendaraan listrik juga diluncurkan untuk menarik lebih banyak pengguna. Yang ketiga itu yaitu pertumbuhan sektor. Sektor industri juga menunjukkan pertumbuhan, terutama di klaster pertambangan. PLN berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri dengan memastikan pasokan listrik yang andal. Dan yang terakhir, tantangan dan peluang. Meskipun ada pertumbuhan, tantangan seperti infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik dan persepsi konsumen mengenai biaya masih perlu diatasi. Dukungan pemerintah dan kesadaran lingkungan yang meningkat menjadi faktor pendorong bagi perkembangan industri kelistrikan ke depan. Baik, kita masuk dalam kesimpulan untuk materi saya. Kesimpulannya yaitu pasar listrik berfungsi sebagai platform untuk mempertemukan penawaran dan permintaan energi listrik, mendorong efisiensi, dan memastikan ketersediaan pasokan yang stabil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, diversifikasi sumber energi, dan pengembangan infrastruktur. Pengembangan pasar listrik di Indonesia melibatkan strategi ekstensifikasi layanan, peningkatan kompetisi melalui keterlibatan swasta, dan integrasi energi terbarukan. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti infrastruktur yang tidak merata dan biaya pengembangan tetap menjadi hambatan. Berbagai aturan dan regulasi termasuk undang-undang
energi dan peraturan pemerintah telah diterapkan untuk menciptakan. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong investasi, meningkatkan ketersediaan energi, dan mengurangi ketimpangan distribusi energi. Baik, sekian untuk pemaparan materi saya terkait pasar energi listrik. Semoga pembahasan saya dapat bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebih saya maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.